Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wildan Ubaidillah dengan NIM 2018-210-681. Di sini mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang iman dalam persoalan makna dan tujuan hidup serta emansipasi harkat manusia. Namun sebelum kami akan melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada Renanda Amalia, NIM 2018-210-574. Yang kedua yaitu Faradila Aisyah dengan NIM 620. Yang ketiga ada Mairina Aura dengan NIM 665. Yang keempat ada saya sendiri, Wildan Ubaidillah, dengan NIM 681. Yang kelima ada Dinar Anindya dengan NIM 683. Yang keenam ada Astriada Ama dengan NIM 695. Yang ketujuh ada Jihadi Basal Sabil dengan NIM 704. Yang kedelapan ada Sally Afiata dengan NIM 729. Dan yang terakhir ada Frida Cici dengan NIM 736. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Renanda Amalia dengan NIM 2018-210-574. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai slide yang pertama, itu apa yang dimaksud dengan iman. Nah, dalam Islam kita diwajibkan untuk beriman dan juga bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran pun juga disebutkan, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Terdapat di surat Al-Imran ayat 102. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat juga dalam slide presentasi, kata iman juga berasal dari kata kerja amina yu'manu amanah, yang berarti percaya. Oleh sebab itu, iman berarti percaya, menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Iman berbahasa adalah percaya atau yakin, di mana berarti kepercayaan atau keyakinan. Dan dengan demikian, rukun iman adalah dasar inti atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Secara sempurna pengertiannya adalah membenarkan atau mempercayai Allah dan segala apa yang datang daripadanya sebagai wahyu melalui rasul-rasulnya dengan kalbu, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 105, dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Oleh karena itu, beriman kepada Allah berarti sangat rindu terhadap ajaran Allah. Oleh sebab itu, beriman kepada Allah berarti amat sangat menaati ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Istilah iman dalam Al-Quran selalu dirangkaikan dengan kata lain yang memberikan corak dan warna tentang sesuatu yang diimani, seperti dalam surat An-Nisa ayat 51 yang dikaitkan dengan jibti, atau kebatinan atau idealisme, dan tauhid, realita atau nasionalisme. Sedangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 52 dikaitkan dengan kata batil, yaitu walazina amanu bil batil. Batil sendiri tidak benar menurut Allah. Sementara dalam surat Al-Baqarah ayat 4, iman dirangkaikan dengan kata ajaran yang diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, kata iman yang tidak dikaitkan dengan kata Allah atau ajarannya dikatakan sebagai iman hak. Sedangkan yang dikaitkan dengan lainnya dinamakan dengan iman batin. Nah, keimanan ini adalah perbuatan yang bila diibaratkan dengan pohon, mempunyai banyak pokok dan cabang. Kita sering membaca ataupun mendengar sabda Rasulullah SAW dikatakan yang jika kita jadikan kata mutiara misalnya, malu adalah sebagian dari beriman, kebersihan adalah sebagian dari iman, cinta bangsa dan negara adalah sebagian dari iman, bersikap ramah sebagian dari iman, menyingkirkan duri atau yang lainnya yang dapat membuat orang sengsara dan menderita itu juga sebagian dari iman. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Faradila dengan NIM 620. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang makna serta tujuan hidup manusia. Nah, sebenarnya apa sih bagi umat muslim itu tujuan hidup menurut Islam? Jadi telah ditetapkan dan diberikan berbagai petunjuk pada kitab suci Al-Quran. Jadi berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama itu ada hidup adalah ibadah.
Nah, maksudnya sendiri itu arti hidup sendiri itu dalam Islam yakni ibadah. Nah, ibadah sendiri itu menghindarkan kita tidak salah dalam memaknai kehidupan ini. Al-Quran memberikan jawaban tentang pemaknaan kehidupan. Lalu makna ibadah yang dimaksud tentu saja pengertian ibadah yang benar. Bukan berarti hanya sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan kita sekarang lagi belajar pun itu juga bisa dijadikan sebagai bentuk ibadah. Yang kedua adalah hidup itu ujian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji manusia melalui hal-hal sebagai berikut, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang seperti ini bunyinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa innalillahi raji'un. Lalu yang ketiga, makna tentang kehidupan di akhirat itu lebih baik, bahkan jauh lebih baik dibanding kehidupan di dunia. Ada suatu Quran surat dari Al-Imran ayat 13 yang berbunyi seperti dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik surga. Jadi untuk hidup di dunia ini jangan kita fokus pada dunia, tapi tetapi melupakan akhirat. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan dunia maupun di akhirat juga, kenapa tidak? Lalu yang keempat, makna hidup itu sementara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan atau sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Jadi kalau kita ingin mencari kebahagiaan yang kekal, maka carilah ke akhirat. Tapi kalau misalnya untuk mencari kebahagiaan yang sifatnya sementara atau fana, maka carilah di dunia. Sekian, maaf, di sini saya juga akan melanjutkan tentang tujuan hidup menurut Islam. Jadi manusia sendiri itu lahir itu bukan atas kehendak sendiri kan, jadi melainkan karena iroda atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang yang tidak mau mengenal atau membenci agama, seperti orang-orang ateis, tujuan hidup di dunia ini baginya adalah misteri, sesuatu yang tidak jelas, baik arah maupun wujudnya, sehingga akhirnya dia mengalami kehidupan yang sesat. Nah, untuk mencapai tujuan hidup menurut Islam, ini adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beriman dan beramal sholih, yaitu kembali lagi beribadah kepada Allah. Sekian yang bisa saya presentasikan, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Merina Aura Putri dengan NIM 2018-21065 ingin melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Nah, di dalam kehidupan setelah kematian di sini ada yang namanya yang pertama alam barzah. Apa sih alam barzah itu? Alam barzah adalah alam di mana manusia sudah meninggal sebelum dibangkitkan kembali setelah hari kiamat. Dan di alam sana juga terdapat azab dan nikmat kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagian dari pelaku maksiat yang akan mendapatkan azab kubur diantaranya adalah yang pertama orang yang suka mengadu domba, yang kedua orang yang suka berbuat kufur atau ghibah dan sejenisnya, yang ketiga berbuat kebohongan, yang keempat membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan yang dilarang dalam Al-Quran, yang kelima ada melakukan zina, yang keenam memakan riba, yang ketujuh belum membayar hutang setelah mati, yang kedelapan tidak bersuci setelah buang air kecil. Adapun yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah sholat,
saum, zakat, dan perbuatan baik berupa kejujuran, menyambung silaturahim, serta perbuatan yang ma'ruf dan berbuat baik kepada manusia, juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Yang kedua, di sini ada peniupan sangkakala. Peniupan sangkakala sendiri adalah trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil yang menunggu kapan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan yang pertama akan mengejutkan manusia dan membinasakan mereka dengan kehendak Allah, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Sedangkan pada tiupan sangkakala yang kedua adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh manusia. Dan tiupan sangkakala kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan suara dari kuburnya menuju kepada Rob mereka. Quran surat Yasin ayat 51. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wildan Ubedillah dengan NIM 2018-210-681. Di sini saya akan mempresentasikan kehidupan setelah kematian. Yang ketiga yaitu ada hari berbangkit, di mana pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 6. Keadaan manusia pada hari kebangkitan berbeda-beda karena sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Setelah fase kebangkitan makhluk dari alam kubur, maka manusia dan makhluk lainnya akan memasuki fase di padang mahsyar, yang selanjutnya akan diberikan atau dihadapkan oleh yang pertama yaitu Ita Alkitab, sebuah catatan amal masing-masing yang diberikan tiap-tiap makhluk. Yang kedua yaitu mizan. Kemudian akan dihadapkan sebuah neraca yang akan menimbang antara pahala dan dosa setiap makhluk. Yang ketiga yaitu ada haud atau telaga, di mana setiap nabi akan memiliki telaga ini. Menurut ajaran Islam, Nabi Muhammad memiliki telaga yang diberi nama Kautsar, yaitu namun hanyalah calon penduduk surga yang dapat merasakan lezatnya air itu. Nah, selama hari yang sangat menyiksa itu, Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan untuk seluruh makhluk yang disebut sebagai syafaat uzma. Ialah adalah akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya secepatnya diadakan hisab. Dan yang keempat yaitu padang mahsyar, di mana yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan neraka, langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran surat Ibrahim ayat 48. Hasr adalah pengumpulan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk dihisab dan diambil keputusannya. Lamanya di padang mahsyar adalah satu hari yang berbanding 50.000 tahun di dunia. Nah, adapun orang yang beriman merasakan lama pada hari itu seperti waktu antara zuhur dan asar saja. Keadaan orang kafir saat itu sebagaimana firman-Nya, orang kafir ingin seandainya ia dapat menembus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya, dengan istri serta saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya ketika di dunia. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Quran surat Al-Ma'arij ayat 11-14. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, di sini saya Dina dengan NIM 683. Nah, di sini saya akan menjelaskan problem utama manusia. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri sering mendengar ada orang yang sangat pesimis, mengatakan bahwa hidupku sudah tidak berarti lagi. Lain waktu kita mendengar ucapan, rasa-rasanya saya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Dua ungkapan tersebut menunjukkan betapa menariknya hidup ini.
muncullah sebuah pertanyaan juga, apakah hidup manusia di dunia ini itu benar-benar memiliki makna atau tujuan. Nah, dalam hal ini ada dua kelompok yang representatif mendeskripsikan problem makna hidup di atas, yaitu pandangan kaum pesimis dan kaum optimis. Nah, pandangan kaum pesimis sendiri berpandangan bahwa hidup ini tuh tidak bermakna dan tidak pula bertujuan. Bahkan dengan mengambil pengalaman keseluruhan manusia sebagai pangkal penalarannya, mereka berpendapat bahwa hidup ini tidak saja tanpa makna dan tujuan, melainkan juga penuh kesengsaraan. Lalu kedua, mereka menolak adanya makna dan tujuan hidup karena mereka memandang bahwa hidup itu tidak ada kebahagiaan yang sejati. Setiap gambaran mengenai kebahagiaan adalah palsu, sebab kebahagiaan itu sendiri adalah palsu. Lalu yang ketiga, kaum pesimis menolak makna dan tujuan hidup mereka karena mendefinisikan bahwa kebahagiaan dengan negatif. Menurut mereka, jika toh kebahagiaan itu ada, maka yang paling jauh hanya dapat didefinisikan secara negatif. Lalu di sini ada pandangan kaum optimis. Nah, ajaran Islam sendiri sangat menekankan supaya manusia itu optimis terhadap masa depannya. Lalu Al-Quran memandang optimisme sebagai faktor penting dalam menggerakkan roda kehidupan umat manusia menuju kebahagiaan dan kebaikan yang sejati. Lalu, untuk mewujudkan masa depan yang optimis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita dapat berikhtiar. Nah, bentuk-bentuk ikhtiar sendiri adalah kita mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita kita. Lalu kita selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tidak mudah menyerah dan putus asa, dan kita disiplin dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah merupakan perintah yang banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Estri Damaria dengan NIM 695. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas tentang interaksi dan kualitas manusia. Manusia adalah salah satu makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya, dan sebaliknya akan menjadi makhluk yang sangat hina jika melanggar hukum Allah SWT. Sedangkan menurut Marx, manusia adalah makhluk hidup yang harus produktif, menguasai dunia di luar dirinya dengan tindakan mengekspresikan kekuasaan manusiawinya yang khusus, dan menguasai dunia dengan kekuasaannya ini. Karena manusia yang tidak produktif adalah manusia yang reseptif dan pasif. Dia tidak akan ada. Nah, sebagai manusia yang produktif, perlu melakukan interaksi sosial dan mengembangkan diri menjadi manusia yang berkualitas. Interaksi sosial sendiri merupakan hubungan timbal balik antar pribadi dan kelompok, maupun kelompok dengan pribadi. Maksud dari hubungan timbal balik ini yaitu manusia dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa melakukan hubungan saling memberi dan saling menerima dalam segala hal dengan sesamanya. Nah, selanjutnya untuk sumber daya manusia yang berkualitas menurut Al-Quran. Setiap pekerjaan atau pembangunan memerlukan sumber daya, yang dimana itu ada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kedua sumber daya tersebut sangatlah penting dalam melakukan pekerjaan. Berhasil atau tidak bergantung dari dua kondisi sumber tersebut. Keberhasilan suatu pembangunan, apapun bentuknya, untuk pengembangannya, peran sumber daya ini merupakan bagian yang menentukan, terutama dengan sumber daya manusianya. Dalam Al-Quran, sumber daya manusia merupakan masalah yang sangat penting dalam berbagai konteks. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, apapun visi dan misinya, planning yang telah dipersiapkan secara matang dan ideal tidak akan terlaksana dan efektif. Bahkan peradaban yang maju dapat dipastikan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia sendiri merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna daripada ciptaan Allah yang lainnya. Karakteristik dan juga potensi manusia banyak dituliskan dalam Al-Quran.
Sumber daya manusia menurut Al-Quran adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi diri kita sendiri atau pemimpin sebagai tauladan atau memberi serta menjadi contoh yang baik dalam berbicara maupun dalam melaksanakan aktivitasnya. Manusia diberikan potensi Allah yang berupa beragama sejak manusia itu dilahirkan. Potensi ini disebut fitrah yang bagaimana firman ini terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 30. Nah, menurut Sanaki, karakteristik yang dikemukakan oleh Al-Quran menjadi tolak ukur kualitas manusia itu sendiri. Karena karakteristik tersebut diturunkan dan dari konfigurasi nilai-nilai yang dikemukakan. Al-Quran yang hadir bersama dengan kelahiran manusia di dunia. Lebih lanjut, perwujudan manusia yang berkualitas itu harus pula ditopang dengan terjadinya 4 kualitas pendukung lainnya, yaitu yang pertama adalah kualitas iman. Jamaluddin mengatakan bahwa semakin tinggi iman dan takwa seseorang, semakin tinggi pula kemampuan intelektual dan kepekaan sosialnya. Manusia yang beriman hatinya akan dibimbing Allah, jiwanya menjadi tenang dan melakukan aktivitas hidupnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jihan Hibah Salsabil dengan NIM 2018-210704. Nah, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya tentang sumber daya manusia berkualitas menurut Al-Quran. Di mana yang kedua ada kualitas ilmu pengetahuan. Kualitas ilmu pengetahuan atau sering kita sebut dengan istilah intelektual sudah menjadi potensi awal manusia. Karena ketika manusia diciptakan, Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Firman Allah tersebut memiliki makna tersirat dan tersurat bahwa manusia sejak lahir telah memiliki kualitas intelektual. Kemudian potensi ini berkembang sejalan dengan bertambahnya umur dan pengalaman manusia. Nah, kualitas intelektual merupakan perangkat yang sangat diperlukan untuk mengolah alam ini. Karena ada perbedaan orang yang tahu dan mengetahui serta mengamalkannya, perbedaan antara manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam Al-Quran. Memberikan isyarat bahwa segala kejadian yang berlangsung hendaknya senantiasa dikembalikan kepada ahlinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dalam mengelompokkan manusia dengan berbagai keterampilan yang menjadi nilai barter atau keindahan dalam penyempurnaan kehidupan sosial yang paling membutuhkan, aspek sosial yang tidak dikaji dan didasari iman dan ilmu yang sesuai akan menimbulkan usaha yang di luar kontrol manusia nilai sosial dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan atau malapetaka di bumi. Nah, oleh karena itu menempatkan sesuatu sesuai dengan ahlinya dalam suatu bidang kemudian kehidupan tertentu menjadi jaminan penengah bagi keberlangsungan dan keharmonisan manusia. Lalu yang ketiga ada kualitas amal soleh. Iman dapat membentuk kekuatan dalam diri manusia untuk dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, memberikan semangat kerja. Selain itu, amal soleh sangat erat hubungannya dengan kualitas ilmu. Karena dengan berilmu, manusia memiliki orientasi kesanggupan melakukan perbaikan dan melakukan sesuatu perbuatan amal untuk kepentingan manusia dan nilai ilahiyah. Lalu yang terakhir ada kualitas sosial, di mana bahwa semakin luas pergaulan seseorang dan semakin luas jaringan hubungan sosial, semakin tinggi nilai seseorang. Sifat sosial yang dimiliki manusia itu dimanifestasikan pula dalam kemampuan untuk bisa hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan. Pengakuan dan penghargaan atas perbedaan adalah suatu syarat tumbuhnya kreativitas dan sinergi, kemampuan bergaul dengan orang yang berbeda, dan menghargai dan memanfaatkan secara bersama perbedaan-perbedaan tersebut akan memberikan kebaikan untuk semua. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sherly Afiata dengan NIM 2018-210729. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan judul Hakikat Manusia dalam Islam. Nah, yang pertama ada manusia adalah makhluk yang paling indah dan sempurna dalam pencitraannya. Nah, citra kesempurnaan dan keindahan manusia itu diwujudkan melalui penampilan budayanya dan peradaban yang semakin berkembang, di mana kebudayaan itu merupakan hasil ciptaan manusia dan syarat bagi kehidupan manusia. Kebudayaan manusia sendiri itu dapat menjadikan manusia yang berbudaya. Nah, melalui peradaban tersebut, manusia itu dapat mengembangkan pola pikir, perbuatan, bertindak, dan serta merasakan cerminan dari kebudayaannya. Yang kedua ada manusia adalah khalifah dari muka bumi. Jadi manusia itu memiliki jiwa dan raga, di mana raga manusia itu termasuk ke dalam derajat terendah, sementara ruh manusia itu termasuk ke dalam derajat yang tertinggi. Jadi hikmah yang terdapat bahwa di mana manusia itu harus mengemban beban amanat yang sesuai dengan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, kita itu harus mempunyai kekuatan dalam dunia ini untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, yang ketiga ada manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Nah, maksudnya itu di sini kita sebagai manusia itu merupakan makhluk yang paling lemah di sisi Allah, di mana di sisi lain tuh dinobatkan sebagai khalifah atau wakil Allah untuk menjadi saksinya serta mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Nya. Nah, para makhluk yang lain itu tidak dapat melihat adanya dimensi yang tidak bisa dijangkaunya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ditugaskan untuk memakmurkan serta mengelola bahkan mengatur kehidupan di bumi untuk memanfaatkan bagi kehidupan tanpa merusak tatanan dan keharmonisannya, yang memiliki arti bahwa manusia itu ditugaskan untuk membimbing generasi yang akan datang untuk menjalin keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Funda Cici Ayuni dengan NIM 2018-210736. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan hakikat manusia dalam Islam. Yang keempat yaitu makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan diarahkan untuk pembentukan sikap takwa. Dengan demikian, pendidikan ditujukan upaya untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar dapat menjadi hamba Allah yang takwa. Di antara ciri mereka yang takwa adalah beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki anugerah Allah, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, serta keyakinan kehidupan di akhirat. Kemudian yang kelima, yaitu manusia adalah makhluk pemilik hak asasi manusia. Manusia dalam menjalani kehidupannya telah dilengkapi dengan hak dasar atau HAM, yang diikrarkan untuk dijalankan bagi sesama manusia. Hak dasar ini yang mengatur tata kehidupan manusia, sehingga dalam menjalankan aktivitas kehidupan tidak mengalami benturan dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan tersebut antara lain adalah kebebasan dalam menjalankan atau menentukan nasib dalam menjalankan kehidupan. Manusia juga memiliki kebebasan dalam menjalankan perintah. Dalam hal ini tentu masih dalam bingkai keempat butir harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Keimanan berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar, inti atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Salah satu tujuan agama adalah membentuk jiwa berbudi pekerti dengan azab yang sempurna, baik dengan Tuhannya maupun lingkungan masyarakat. Semua agama sudah sangat sempurna dikarenakan dapat menuntun umatnya bersikap dengan baik dan benar. Keburukan cara bersikap dan penyampaian si pemeluk agama dikarenakan ketidakpahaman tujuan daripada agamanya. Manusia sejati adalah manusia yang mampu
menjaga harkat dan martabatnya di hadapan makhluk lain. Artinya, mampu menjaga keseimbangan ekosistem alam semesta, juga mampu bersikap adil dan arif terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.